Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Namesinda Dewi Saputri dengan NIM G002533 dari kelompok A6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan anatomi blok 2.2. Yang pertama, yaitu saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogi Ovalot. Kemudian pertanyaan pertama yaitu jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Nah, yang pertama mengenai sirkulasi fetal. Nah, poin pertama yang harus diingat yaitu sumber oksigen janin bukan dari paru-parunya, melainkan dari plasenta ibu. Nah, darah kayak oksigen dari plasenta itu akan dialirkan melalui pembuluh darah yang disebut vena umbilicalis menuju janin. Karena paru-paru janin belum berfungsi dan masih kolaps, maka janin memiliki 3 pintasan atau shunt utama untuk membypass paru-paru. Yang pertama yaitu ductus venosus, yaitu pintasan di hati. Fungsinya mengalirkan sebagian darah dari vena umbilicalis langsung ke vena cava inferior tanpa melewati sirkulasi hati terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu foramen ovale, lubang di antara serambi kanan dan kiri jantung. Darah dari serambi kanan langsung menuju ke serambi kiri sehingga tidak perlu ke paru. Kemudian yang ketiga itu ductus arteriosus, yaitu pembuluh penghubung antara arteri pulmonalis dan aorta. Nah, darah yang menuju paru dialihkan ke aorta, jadi paru-paru tetap dilewati. Kemudian setelah diedarkan ke seluruh tubuh janin, darah yang kaya karbon dioksida dan zat sisa akan kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk dibersihkan. Sehingga urutan sirkulasi darahnya adalah yaitu yang pertama dari plasenta, kemudian masuk ke vena umbilicalis, lalu ke ductus venosus, lalu ke vena porta hepatica, yang kemudian berlanjut ke vena cava inferior, kemudian lanjut ke atrium dextra, lalu masuk ke foramen ovale, kemudian ke atrium sinistra, lalu ke ventriculus cordis sinister, kemudian masuk ke aorta, lalu ke sistemik seluruh tubuh. Nah, kemudian dari seluruh tubuh itu akan kembali lagi ke core melalui vena cava superior dan inferior, lalu masuk ke atrium dextra lagi, kemudian ke ventriculus cordis dexter, kemudian sebelum ke truncus pulmonalis masuk ke ductus arteriosus, kemudian dia akan masuk ke aorta descendens, kemudian lanjut ke arteri iliaca communis, kemudian arteri umbilicalis, dan kemudian plasenta. Nah, kemudian yang kedua yaitu salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir adalah patent foramen ovale atau PFO. Nah, PFO sendiri adalah kondisi di mana foramen ovale yaitu lubang alami di sekat atrium antara serambi kanan dan kiri jantung yang itu tidak menutup sempurna setelah bayi lahir. Nah, padahal normalnya foramen ovale itu akan menutup menjadi fossa ovalis dalam beberapa bulan pertama. Nah, proses penutupan normalnya yaitu saat bayi lahir dan menangis, paru-paru itu akan mengembang. Tekanan di dalam paru-paru saat pembuluh darah paru atau arteri pulmonalis itu akan turun drastis. Sebaliknya, tekanan di atrium kiri jantung meningkat karena darah dari paru-paru yang kini kaya oksigen mengalir deras masuk ke atrium kiri. Nah, peningkatan tekanan di atrium kiri akan menekan septum primum, suatu seperti katup tipis, kemudian dia akan menutup foramen ovale. Dalam beberapa bulan pertama, jaringan akan melekat secara permanen, menutup lubang tersebut menjadi fossa ovalis. Nah, jika terjadi kegagalan penutupan pada foramen ovale ini, itu akan terjadi jika setelah tekanan atrium kiri meningkat, katup penutup foramen ovale tidak melekat sempurna ke sekat atrium. Akibatnya masih tersisa celah atau saluran kecil yang menghubungkan atrium kanan dan atrium kiri. Nah, penyebab gagalnya penutupan ini itu tidak selalu jelas karena bisa jadi karena faktor genetik, kemudian ukuran lubangnya terlalu besar, atau kelemahan jaringan katup. Nah, hal ini akan menjadi masalah jika terjadi shunt kanan kiri atau saat tekanan atrium kanan naik mendadak, mungkin saat batuk, mengejan, atau adanya penyakit paru. Nah, kemungkinan terjadi paradoxical embolism yang itu di mana bekuan darah atau kotoran dari vena dia akan masuk ke atrium kiri, kemudian menuju ke otak atau tubuh, sehingga
dapat berakibat fatal seperti halnya stroke kriptogenik, yaitu stroke tanpa sebab jelas di usia muda. Kemudian lanjut ke vaskularisasi kor. Nah, pertama dari arterinya, yaitu dari aorta, dan dari aorta ini ada 20 darah pertama yang akan keluar dari aorta, yaitu arteri koronaria sinister dan dexter. Kemudian arteri koronaria sinister sendiri kemudian akan bercabang menjadi LAD atau ramus interventricularis anterior dan ramus circumflex. Nah, LAD sendiri memasok dinding depan jantung dan sebagian besar sekat tengah, sehingga jika tersumbat dampaknya sangat luas bahkan fatal. Kemudian untuk arteri koronaria dexter, dia akan memberi cabang ke nodus SA atau mengatur detak jantung dan juga ramus marginalis dextra. Selain itu, arteri koronaria dexter juga akan bercabang menjadi ramus interventriculis posterior atau PDA yang memasok dinding bawah jantung. Kemudian untuk vena dari kor sendiri, sebagian besar akan bermuara ke sinus coronarius menuju ke atrium dexter. Nah, vasa venosus tersebut adalah vena cardiaca parva, vena cardiaca magna, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique atria sinistra, vena posterior ventriculis sinistra. Sedangkan vena cordis minimae bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Nah, kemudian untuk peredaran darah melalui jantung sendiri, yaitu untuk yang jantung kanan sisi biru, dia akan memompa untuk sirkuit paru. Kemudian untuk yang jantung kiri yang sisi merah, dia akan memompa untuk sirkuit sistemik. Nah, siklus jantung sendiri terdiri dari diastol, yaitu atau relaksasi dan pengisian ventrikel, dan sistolik, yaitu ventrikel kontraksi dan pengosongan. Nah, aliran darah jantung itu dia akan pertama dari darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida, dia akan masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu dia akan masuk ke valva tricuspidalis yang terbuka, kemudian dia akan masuk ke ventricular dextra, kemudian dia akan menuju ke valva pulmonalis, kemudian dia akan menuju ke truncus pulmonalis yang kemudian disalurkan ke pulmo untuk gas exchange menjadi oxygenated blood. Kemudian darah yang dari paru yang mengandung oksigen, dia akan masuk ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis dextra sinistra, kemudian nantinya valva mitralis terbuka sehingga darah masuk ke ventricle sinistra, lalu akan menekan valva aorta sehingga nanti darah akan mengalir ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian lanjut ke laporan 2, yaitu saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Kemudian pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, pertama, yaitu jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Nah, sinus paranasal sendiri adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Nah, sinus paranasal berisi udara dari bagian pernapasan rongga hidung ke dalam kranium. Kemudian sinus paranasalis sendiri dia terdiri dari 4 pasang. Yang pertama yaitu sinus maxillaris atau antrum hikmori. Kemudian ada sinus frontalis. Kemudian ada pula sinus ethmoidalis atau celluli ethmoidalis anterior et posterior. Juga yang keempat adalah sinus sphenoidalis. Nah, sinus paranasal sendiri dia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengurangi berat relatif tengkorak, kemudian yang kedua meningkatkan resonansi suara, dan sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, kemudian melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, serta berperan dalam pertahanan tubuh. Konkan nasalis sendiri membagi kavum nasi menjadi 4 saluran udara yang nantinya menjadi muara sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral kavum nasi. Nah, yang pertama yaitu recessus sphenoethmoidal, terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian yang kedua ada meatus nasi superior, di mana di sini terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Kemudian yang ketiga ada meatus nasi media, di mana dia terdapat bangunan
bula ethmoidalis yang berbentuk kubah sebagai mora cerulae ethmoidalis media. Kemudian ada hiatus semilunaris, yaitu saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis memora dari sinus maxillaris. Kemudian infundibulum ethmoidal, yaitu di ujung anterior hiatus semilunaris. Di sini sinus frontalis dan juga cerulae ethmoidalis anterior akan bermuara di sini setelah melewati ductus frontonasalis. Kemudian adapun processus uncinatus, yaitu dia batas bawah dari hiatus semilunaris. Kemudian yang keempat tadi ada meatus nasi inferior, terdapat mora dari ductus nasolacrimalis, di mana ductus nasolacrimalis sendiri ini akan mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi, dan juga ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Kemudian mengapa lebih sering terjadi sinusitis di sinus maxillaris daripada sinus-sinus lainnya, yaitu karena sinus maxillaris sendiri memiliki anatomi yang kurang bersahabat, di mana posisi ostiumnya itu berada di bagian atas dinding sinus, bukan di bawah, yang artinya lendir atau drainasenya dia harus mendorong atau melawan gravitasi. Nah, lendir yang harus didorong melawan gravitasi oleh silia tadi, jika silianya rusak karena infeksi atau alergi, maka lendirnya tidak bisa didorong dan akan menumpuk di dasar sinus. Selain itu, sinus maxillaris letaknya sangat dekat dengan akar gigi atas, sehingga infeksi gigi bisa naik ke sinus. Faktor lainnya adalah ostiumnya yang sempit dan mudah tersumbat. Kemudian, selaput lendir sinus maxillaris sendiri mengandung kelenjar mukus yang lebih banyak dibanding sinus lain. Produksi lendir yang lebih banyak jika ditambah infeksi akan menghasilkan sekret kental yang sulit dikeluarkan melalui ostium kecil di posisi tinggi, sehingga inilah kenapa sinusitis lebih sering terjadi di sinus maxillaris. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.